مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa li nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi siang cerah ini kita masih diberikan nikmat yang besar. Nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat beragama Islam. Salawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mata kita ini memandang kepada dedaunan yang ada di pepohonan, maka daun yang tampak di mata kita itu ada yang berwarna hijau cerah terang. Lalu warna hijau itu lama kelamaan akan berubah menjadi warna hijau tua. Pada akhirnya daun yang hijau tua itu pun akan menguning. Akhirnya dia jatuh dari tangkainya dan gugur ke bumi. Maka di sini dapat kita ambil sebuah pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya hidup adalah tidaklah dia berkekalan adanya. Hidup suatu saat akan menemui proses, dan proses itu berujung bernama kematian. Dan di saat itulah kita akan berpindah dari kehidupan dunia yang begitu kita sanjung-sanjungkan ini, kehidupan dunia yang kita kejar-kejar, berpindah seketika menuju alam barzah. Ketetapan Allah ini adalah ketetapan yang benar, ketetapan yang pasti. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Setiap sesuatu yang hidup di dunia ini, maka dia akan mengalami akhir dari kehidupannya, yakni mati. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan,
hidup, maka dia akan mati. Semut yang berjalan di dinding, makhluk kecil pun dia akan mati. Karena itulah ketetapannya bahwa setiap yang hidup, setiap yang bernyawa, kullun nafsin, maka dia akan bertemu dengan kematian. Lalu begitu pula sebaliknya, bahwa setelah kematian itu setiap-tiap pula yang mati, maka nantinya akan hidup kembali. Hidup di tempat yang baru, hidup di tempat yang tidak lagi sama dengan dunia. Di mana tempat itu berada, itulah bernama barzah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Allah adakan barzah, alam barzah itu. Kapan itu berakhir? Ila yaumi yub'asun, hingga kepada hari berbangkit kelak. Tetapi untuk sampai ke barzah, kita semua akan melewati yang namanya kematian. Dan mati ini ada namanya sakarat. Ada namanya sakarat. Inna lil mauti sakarat, bahwa sesungguhnya setiap kematian itu adanya sakit, sakarat. Sakit pada waktu kematian ini adalah puncak daripada rasa sakit yang diderita oleh manusia. Kalaulah saat ini orang merasa dia mengidap penyakit, itulah penyakit yang dideritanya paling sakit, sungguh itu belumlah sakit yang sebenar-benarnya. Kalau hari ini ada istri-istri di rumah mengatakan bahwa melahirkan itu, wanita mengatakan bahwa melahirkan itu adalah rasa sakit yang paling besar di dunia ini, bahwa sesungguhnya melahirkan itu bukanlah rasa sakit yang paling besar, bukanlah puncak daripada rasa sakit, tapi rasa sakit yang paling besar itu adalah ketika as-sakratul maut datang. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau melewati sebuah rumah, di rumah itu adalah rumah yang orang dalam ahli keluarganya ada yang meninggal dunia. Lalu ahli keluarga ini menangis sejadi-jadinya. Dan Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada penghuni rumah ini, kenapakah kalian menangis? Beliau bertanya, imam ini bertanya, beliau bukan tidak tahu bahwa ada yang meninggal, tetapi ingin memberikan memberikan pelajaran kepada ahli waris yang ditinggalkan. Apa kata keluarga yang ditinggalkan ini? Mereka menjawab, wahai imam, bahwa sesungguhnya ayah kami yang baik ini telah meninggal dunia, kami sedih. Imam Hasan Al-Basri menjawab, jangan kalian bersedih atas meninggalnya orang tua kalian, tapi sedihlah atas diri kalian sendiri, bahwa sesungguhnya orang tua kalian telah melewati sesuatu yang sakit paling menyakitkan, telah dia lewati. Tetapi ketahuilah kalian, yang hari ini sebentar lagi, tidak berapa lama lagi, siapa yang tahu bahwa kita pun akan merasakan sakit yang jauh lebih sakit yang belum ada kita rasakan di dunia ini. Maka rasa sakit yang luar biasa ini pula diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malaikat Israel menarik ruh orang, baik dia beriman, baik dia kafir, ditarik ruhnya keluar daripada jasadnya. Allah ceritakan bagaimana Tuhanmu telah bertindak, wajaat sakratul maut bil haq, bahwa sesungguhnya sakaratul maut yang selama ini kamu lari, kamu hindari daripadanya, zalika ma kunta minhu tahid, dia akan datang. Lalu ketika
sakaratul maut bukan itu singa, datang. bukan pasukan yang lebih kuat Apa yang daripada pasukan terjadi? gajah. Tidak. Kalla Allah iza ingin balagatit menunjukkan tarafiya bahwa wa sesungguhnya qila man untuk melakukan penyerangan, mengalahkan pasukan Kata Allah, Abraha itu tidak, hanya perlu kalla, dengan tidak. binatang yang Iza dianggap lemah oleh balagatit manusia. tarafiya Manusia wa memandang qila sebelah man. mata, dia sampaknya tidak mempunyai Apabila daya dan kuasa. nyawa Yaitu telah seekor sampai burung. di kerongkongan. Hanyalah burung tak mempunyai daya dan Apabila apa-apa, nyawa hanya itu sudah mempunyai sampai paling, di tak punya tenggorokan, kekuatan apa-apa. dia berada di Tetapi taraqi, jika di burung itu ujungnya berbondong-bondong tulang-tulang tibanya, leher. Di saat wa itulah arsala alaihim rasa tayran sakit ababil, puncak daripada burung yang sakarat, berbondong-bondong. Lalu puncak burung itu, daripada dia penarikan tidak datang dengan ruh sia-sia, yang dilakukan tapi oleh mereka malaikat datang Israel. Di Tarmihim saat itu, bihijarah, yang manusia melempari berharap mereka dengan mendapatkan batu pertolongan dari dan tanah kesembuhan. liat terbakar. Dan Apa dia yang sudah terjadi? yakin bahwa Faja'alahum inilah ka'asfim ma'kul, ajalnya sehingga telah mereka sampai. dijadikannya Wa seperti zanna daun-daun annahu yang dimakan al-firaq. ulat. Dan dia yakin bahwa Begitu itulah waktunya perpisahan peristiwa dengan besar dunia. ketiga yang terjadi Sakitnya mengiringi kelahiran Nabi Muhammad sakarat SAW. di saat itu. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Waltafattis Subhanahu wa taala. saqu Peristiwa yang bisaq. ketiga Sehingga keempat yang terjadi bertaut betis kiri adalah dan betis tiang-tiang kanan. istana Raja Kata ahli Kisra tafsir Romawi mengatakan, roboh. sakit Ada yang luar seorang biasa ini sehingga bertaut rasa menahan raja, rasa dia sakitnya bernama itu. Kisra. Lalu Seorang apakah raja tidak ini, ada cara untuk dia menghilangkan begitu rasa sakit besar, ini? mempunyai Wahai istana para yang jamaah besar, sekalian, kaum mempunyai muslimin, kekuasaan yang besar. jamaah Jumat yang Jangankan dimuliakan Allah tempat Subhanahu wa duduknya ta'ala, yang berupa singgasananya sesungguhnya emas, tidak akan ada bahkan piring, gelasnya cara pun untuk terbuat menghilangkan dari rasa emas. sakit ini. Istana yang begitu besar, Bagaimana yang pada malam mungkin kelahiran Nabi kita Muhammad orang SAW awam mau menghilangkan di rasa malam sakit itu, ini? atas Bahkan izin Rasul Allah, Nabi hancur Muhammad sudah. yang mulia pun Roboh merasakan tiang-tiang istana sakarat rasa Raja sakit ini. Kisra Romawi Sampai-sampai diguncang oleh beliau gempa yang bersabda, sangat kuat. Inna lil mauti Begitu sakarat. peristiwa Sesungguhnya yang mengiringi dalam kematian lahirnya itu ada rasa Nabi sakit Muhammad sakarat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya kita pada hari ini, Seorang ketika orang-orang mulai Nabi ramai memperingati hari lahirnya menceritakan Nabi dalam Muhammad suatu riwayat, sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Nabi mari Idris alaihi kita salam. mengambil pelajaran dari sejarah Nabi Idris kehidupan alaihi salam beliau, ini karena suatu tidak ada ketika tempat mencontoh bertemu yang dengan lain malaikat selain Israel. mencontoh kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Israel, sallallahu Nabi alaihi Idris wasallam mengatakan Banyak orang kepada berkata malaikat Israel, bahwa aku adalah seorang "Ya petani." Israel, Dia lupa bahwa Nabi Muhammad ambillah, SAW cabutlah pun nyawaku. Aku ingin adalah merasakan seorang sakaratul maut, yang kata Nabi mempunyai Idris. kebun-kebun kurma Dan aku yang ingin begitu merasakan banyak. Ada sakitnya orang itu berkata, "Aku sehingga seorang kelak aku jenderal dapat bintang 5. kembali Tak mungkin aku meniru meningkatkan mencontoh kepada Nabi ibadahku, Muhammad ketaatanku kepada Allah." Mereka Atas lupa izin Allah, bahwa sesungguhnya maka pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Idris adalah alaihi panglima salam perang tertinggi dicabut di rohnya waktu oleh itu. malaikat Ada yang Israel, berkata, kemudian "Aku seorang dihidupkan penguasa di negeri ini, Ketika tidak telah ada dihidupkan tempat aku kembali, mencontoh. malaikat Israel Nabi bertanya, Muhammad, aku ingin mencontoh "Wahai apa?" Dia pun Idris, terlupa bahwa wahai Nabi Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi apa yang kau wasallam rasakan adalah ketika penguasa umat aku Islam pada waktu menarik itu. Di bawah kepemimpinan ruhmu beliau, keluar?" umat Islam hidup dengan Nabi damai. Idris menjawab, Umat Islam hidup dengan "Sungguh," bahagia dan kata sejahtera. Nabi Idris, "aku Lalu ada yang merasakan berkata sakitnya bahwa sakarat aku itu, adalah seorang sakaratul pedagang. maut itu Aku adalah seorang bagaikan pebisnis. hewan yang Bagaimana aku dikuliti akan hidup-hidup, mencontoh kepada bahkan Nabi Muhammad 1000 kali sallallahu lebih alaihi wasallam. lipat lebih sakit Maka daripada itu." sesungguhnya mereka pun lupa Bayangkan, bahwa Nabi Muhammad kata malaikat Israel, sallallahu "Wahai alaihi Idris, wasallam aku telah adalah menarik seorang nyawamu pebisnis yang handal. sungguh dengan sangat Bahkan lemah jauh lembut." sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Wahai para beliau jamaah telah sekalian yang menjadi budiman, seorang pebisnis handal hari yang ini mempunyai begitu banyak. apakah kita pundi-pundi yang hadir ini telah merasakan bahwa kita ini Semoga mencapai khutbah yang singkat ini tingkatan bermanfaat amal buat kita seperti para semuanya. nabi? Barakallahu Tidak. li wa lakum fil Qur'anil Lalu bagaimana azim. kita Wa menghadapi nafa'ni wa sakarat, iyyakum bima fihi min menghadapi ayati alam wa barzah zikril yang tinggal hakim. Wa selangkah taqabbalallahu menunggu minni wa kita? minkum. Meninggal Ila kita di hari ini, innahu maka di hari itu kita sudah bertemu dengan barzah. alim. Kematian, dia tidak akan memilih tua, muda. Kematian dia tidak akan pandang apakah Anda berharta ataukah Anda miskin papa. Apakah hari ini Anda adalah seorang raja, pejabat di negeri ini, ataukah Anda hanya rakyat jelata? Maut itu datang, sakarat itu datang menjemput kita.
menuju alam berikutnya, alam barzah. Kehidupan di dunia hakikatnya hanyalah tempat kita diuji, tempat kita mempersiapkan diri. Siap tidak siapkah kita menuju alam barzah? Berapa banyak dosa yang sudah kita bawa, berapa banyak amalan yang sudah kita bawa. Di saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barzah adalah awal daripada perjalanan panjang menuju kampung akhirat, dan akhirnya kepada terminal terakhir. Surgakah berakhir kita, ataukah kita berakhir di